Dari pernyataan Gus Fuad Pleret yang menyatakan bahwa tidak semua habaib yang ada di Indonesia ini benar, paling cuma 1-2 yang benar, artinya itu bisa diartikan bahwa ada habaib atau oknum habaib yang selama ini bercokol di Indonesia, itu belum tentu itu baik-baik saja. Dan ternyata itu menimbulkan reaksi dari Kiai Haji Imaduddin mengeluarkan tesis tentang kenasaban. Apakah benar Duriyah Rasulullah Ba'alawi ini benar-benar keturunan Nabi? Kemudian berkembang menjadi polemik di media sosial, sampai akhirnya Gus Yahya Khalil Stakuf memberi pernyataan tentang Ba'alawi Duriyat Rasulullah itu tanpa syarat. Artinya diyakini bahwa Duriyat Rasulullah dari Ba'alawi ini benar-benar yakin bahwa itu adalah keturunan Rasulullah SAW, dengan alasan bahwa keberkahannya selama ini itu memang bisa dirasakan tanpa harus dengan embel-embel, dokumentasi, silsilah, dan lain sebagainya. Ini sekarang yang menjadi pertanyaan publik adalah tesis yang diluncurkan oleh Kiai Haji Imaduddin ini bagaimana kelanjutannya? Karena ini akan berbeda jauh nih ya. Ini sangat berbeda jauh, sangat berseberangan antara pernyataan Gus Yahya Khalil Stakuf dengan tesis Kiai Haji Imaduddin. Ini dua hal yang sangat berbeda. Satu, meyakini Duriyat Rasulullah dari Ba'alawi ini tanpa syarat. Yang satu lagi, masih meragukan apakah Ba'alawi ini benar-benar Duriyat Rasulullah dengan tesis yang fokus kepada nasab. Ini sekali lagi bukan bermaksud ingin mempropaganda, ingin membentur-benturkan, ingin mengadu domba. Itu tidak ada, dan itu tidak ada alasan seperti itu. Itu jelas. Kenapa? Dari peristiwa ini, polemik tentang kehabaiban atau habib, khususnya dari dari Ba'alawi ini, masyarakat bisa belajar, masyarakat bisa dapat edukasi tentang habaib ini dilihat dari konteks nasab. Jadi saya teringat oleh beberapa tokoh motivator yang ada di Indonesia yang berkata begini, kita itu sedari kecil tidak dididik untuk kritis, tapi jadi penakut. Jadi ketika dewasa, apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, itu udah barang jadi. Akhirnya, otak kita tumpul untuk bagaimana mengeksploitasi otak kiri dan otak kanan, menanggapi berbagai macam persoalan yang dihadapi. Yang kita tahu ya hanya barang jadi. Kalau istilah saya adalah, menyangkut dari keyakinan kita sebagai seorang muslim adalah, Islam itu cuma nemu gitu loh. Nah, dari polemik-polemik ini, apalagi dari tesis Kiai Haji Imaduddin mengenai nasab khusus Ba'alawi, apakah benar dia keturunan Rasulullah? Ini menarik sekali. Tapi dari pernyataan Gus Yahya Khalil Stakuf sebagai ketua PBNU, selesai. Tesis dari Kiai Haji Imaduddin ini menjadi tidak berarti apa-apa. Dan di-framing oleh beberapa konten kreator itu sebagai gimmick saja. Kita tidak tahu bagaimana nih PBNU membuat kebijakan-kebijakan yang aneh. Karena kalau dihubung-hubungkan dengan soal ini nanti akan menjadi benturan antara kelompok ini, kelompok ini.
Ini nanti akan jadi perang, akan jadi ribut, akan jadi chaos. Ini kan hanya perkiraan saja. Tapi coba kalau kita mendudukkan persoalan itu tetap dengan akal sehat, dengan logika, saya kira juga tidak akan menimbulkan reaksi-reaksi di luar dugaan yang diramal oleh beberapa tokoh Muslim mengenai polemik Habib ini menjadi kericuan atau menjadi perang antar saudara. Saya tidak akan masuk ke dalam bagaimana sejarah tentang Dzurriyyat Rasulullah ini, silsilah dan lain sebagainya, yang intinya itu ada ilmu pengetahuan yang cukup. Saya tidak akan masuk ke dalam situ karena memang saya bukan ahlinya. Tapi saya hanya bicara ini dampak sosial yang dirasakan masyarakat awam ini secara langsung. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Gus Fuad Beret, yang Habib atau Habaib ini nggak semuanya benar yang ada di Indonesia ini. Ada juga oknum-oknum Habib yang menggunakan privilege sebagai Habib ini digunakan untuk hal yang tujuannya tidak baik. Ini fakta. Dan hanya Gus Fuad sendiri yang bisa atau yang berani menyatakan tentang Habaib ini bagaimana dipertanyakan lagi keberadaannya. Dan kalau dilihat dari sisi demografi, dari sisi sosiologis, Habib khusus dari Yaman ini kan pendatang. Mereka tamu buat kita. Memang tidak semuanya Habib itu berbuat tidak baik. Tidak semuanya. Nah, yang kita soroti ini adalah Habib yang menggunakan privilege Habib itu digunakan untuk menekan orang. Digunakan seolah di arogansinya keluar. Dan di mana-mana mengatakan bahwa saya adalah cucu Nabi, saya adalah cucu Rasul. Kearoganan inilah yang menjadi reaksi bagi kami orang-orang awam ini yang silahkan dikatakan bahwa tidak punya ilmu pengetahuan apapun tentang silsilah Nabi. Oke, tidak ada masalah. Tapi dampak langsung yang kita rasakan itu benar-benar fakta. Contohnya apa? Ketika Gus Fuad menyatakan soal Habib ini, selang beberapa hari datang ex-EPI dan rombongannya persekusi Gus Fuad Pleret. Padahal EPI sudah dibubarkan. Dengan alih-alih selalu berkata tabayun. Mohon maaf ya sekali lagi. Mohon maaf sekali. Belum kasus-kasus yang sebelumnya. Di Purwokerto, di Ciamis, di Kebumen, muncul juga persekusi yang sama. Hanya gara-gara mengatakan hal yang serupa seperti ini. Mempertanyakan kembali otentiknya tentang Habaib. Bener nggak sih Anda itu keturunan Rasulullah? Dan pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh banyak konten kreator yang mengkritisi tentang Habaib ini asli atau palsu, ini malah dijadikan bahan untuk menyudutkan kami yang dihubungkan dengan sabda Rasulullah bahwa muliakanlah Habaib, cintailah Habaib, dan lain sebagainya. Itu kami sudah tahu tentang itu. Ini bukan konteksnya mencintai atau tidak mencintai, memuliakan atau tidak memuliakan. Tapi konteksnya pada perilaku Habaib atau oknum Habaib itu sendiri yang dengan arogannya selalu mengatakan, selalu teriak-teriak, minta pengakuan bahwa saya adalah cucu Rasul, saya cucu Nabi. Belum lagi kelakuan daripada pengikutnya. Dengan mengatakan seperti ini, langsung dipersekusi. Dan aparat pemerintahan, aparat polisi, penegak hukum, tidak bisa berbuat apa-apa. Ini yang kami perjuangkan sebetulnya ini. Makanya, kami lebih setuju bahwa tesis dari Kiai Haji Imaduddin ini berlanjut. Karena ini lebih ilmiah gitu loh. Ini lebih objektif, lebih transparan. Sebagaimana iklim demokrasi yang diciptakan di Indonesia ini, itu untuk bebas menyuarakan pendapat, menyuarakan gagasan,
dan lain sebagainya. Tapi justru ini malah kami ini dibungkam. Kami dimandulkan. Kembali lagi, di frame kami-kami yang menyuarakan tentang bagaimana tesis Kiai Haji Imaduddin tentang dzurriyyat Rasulullah, khususnya Ba'alawi ini dipertanyakan kembali, ini malah kami dianggap murtad, kami dianggap berani mengatakan Habib dengan kata-kata yang tidak baik, kami akan kualat, dan lain sebagainya. Ini kan soal pendapat yang liar, kemudian ada satu yang mewakili, yaitu tesis ilmiah. Nah, itulah yang diuji, karena itu lebih fokus pada kenasaban, bukan hanya bicara yang lain-lain. Ini fokus pada nasab, bukan persoalan dzurriyyat saja, nasab. Tapi ya inilah yang terjadi di Indonesia. Kan jelas-jelas kebijakan PBNU, Gus Yahya Khalil Stakuf sudah menyatakan jelas-jelas bahwa Ba'alawi itu adalah dzurriyyat Rasulullah tanpa syarat. Meskipun ini kebijakan yang aneh, ya mau gimana? Tesis dari Kiai Haji Imaduddin, the end. Tapi kami berharap, tetap optimis, bahwa tesis Kiai Haji Imaduddin ini akan terus berlangsung sebagai penjembatan kebuntuan pertanyaan-pertanyaan, bahwa akhirnya nantinya akan terbuka secara terang benderang apakah benar Ba'alawi ini benar-benar dzurriyyat Rasulullah.